Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usti Uliasari, NIM 131910042 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia pada masa Orde Baru sampai ke Reformasi. Untuk materi pertama yaitu peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Mungkin tidak asing bagi kita karena kita sudah mengetahui tentang gerakan 30 September ini, yaitu yang biasa disingkat G30 SPKI. Ada juga yang berpendapat bahwa gerakan 30 September ini disingkat Gestapo, yaitu gerakan September 30. Ada juga Gestop, gerakan 1 Oktober. Adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965, di mana 7 pejabat tinggi militer atau jenderal militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta, yang dituduhkan kepada masyarakat, kepada anggota Partai Komunis Indonesia pasca gerakan 30 September tahun 1965. Salah satu kenyataan sejarah yang tidak mungkin dipungkiri ialah terjadinya aksi pembersihan besar-besaran terhadap kaum komunis, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali oleh umat anti komunis, baik kalangan Islam maupun Hindu Bali. Dalam perkembangannya, G30 SPKI ini tahun 1965 dijadikan alasan oleh Soeharto dan Angkatan Darat untuk melakukan kudeta merangkak terhadap pemerintahan Soekarno yang membantai jutaan orang kader dan simpatisan PKI pasca 30 September tahun 1965. Rezim Orde Baru Soeharto membuka pintu selebar-lebarnya bagi kapitalisme internasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Rezim Orde Baru Soeharto mementangkan kapitalisme di Indonesia menurut Permata pada tahun 2015. Kemudian menurut Lubis pada tahun 2012, menanggapi aksi G30 SPKI tahun 1965 ini, Jenderal Soeharto menggerakkan pasukan Kostrad serta kesatuan-kesatuan yang tidak mendukung gerakan 30 September seperti Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, dan juga menyadarkan pasukan-pasukan yang telah diperalat oleh PKI. RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo dipercaya merebut stasiun RRI dan kantor besar telekomunikasi, dan hasil dengan baik. Kemudian menurut Nuruddin, Didin, dan Kamson pada tahun 2012, yaitu berpendapat bahwa tidak hanya itu, Sarwo Edi bersama RPKAD kemudian ditugaskan untuk membasmi PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali. Pada tanggal 30 September adalah hari yang ditandai dengan kejadian penting lain yang diikuti penentukan keberhasilan misi menculik para jenderal dan membawa mereka ke Halim untuk diorek pengakuan-pengakuannya, diadili dan dieksekusi, yaitu ketersediaan senjata dan transportasi, karena senjata yang Dani peroleh di Cina untuk mempersenjatai operasi itu dan angkatan kelima belum dibongkar pada waktunya. Maka pada malam itu Dani mengatur usaha memasukkan komando pembersihan itu dengan senjata-senjata dan
kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan dari gudang senjata Auri. Menurut kudeta 1 Oktober, Victor halaman 155. Menurut buku Sejarah Indonesia Modern, Redcliffe pada halaman 27, Redcliffe pada halaman 27 sampai 427 sampai 428. Kudeta yang diusahakan itu menampakkan ketidakcakapan dan kekacauan yang luar biasa. Jenderal Ahmad Yani dan 2 jenderal lainnya dibunuh di rumah mereka karena melawan ketika hendak ditangkap. Nasution berhasil melepaskan diri serta melewatkan sisa malam hari itu dan sebagian esok harinya di tempat persembunyiannya. Tetapi sayang, putrinya yang baru berusia 5 tahun sudah meninggal dunia akibat tertembak dan pada tanggal 6 Oktober dan salah satu ajudannya juga ditangkap. Mayat ketiga jenderal tersebut dan ketiga jenderal lainnya yang berhasil ditangkap hidup-hidup dibawa menuju Halim, di mana Parman dan ketiga orang tawanan lainnya yang masih hidup dibunuh secara kejam. Anggota Gerwani dan pemuda rakyat ikut ambil sebagian dalam pembunuhan tersebut. Pembunuhan pada malam hari itu, maka terlewatilah suatu babak baru. Malam itu juga memusnahkan para jenderal senior yang menjadi anggota kelompok Jenderal Ahmad Yani, sehingga angkatan darat jatuh ke tangan orang-orang yang lebih bersedia menentang Presiden Soekarno dan musuh-musuh angkatan darat. Sementara itu sekitar 2.000 prajurit dari kelompok kudeta menempati ketika sisi medan Merdeka yang menguasai istana kepresidenan. Stasiun radio dan pusat telekomunikasi tidak menduduki sisi timurnya, di mana terletak markas besar Kostrad. Implikasi gerakan 30 September. Pasca gerakan 30 September tahun 1965 ini, situasi perpolitikan Indonesia menjadi kacau balau. Karena di setiap daerah meningkat menuntut dibubarkannya PKI dan diadilinya. Para tokoh-tokoh terlibat dalam usaha kudeta tersebut. Usaha pertama yang dilakukan oleh militer dalam menghadapi kejadian ini adalah diambilnya keputusan Panglima Kodam Wijaya sebagai pelaksana perang daerah untuk membekukan semua kegiatan PKI beserta ketujuh pemuda rakyat Germani, BTI, CGMI, IPPSI, SOBSI, dan HIS. Di samping itu, di Jakarta terjadi aksi tuntutan penyelesaian seadil-adilnya terhadap pelaku gerakan 30 September yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa atau disingkat KAMI dan Kesatuan Aksi Pelajar atau yang disingkat KAPI. Step puncaknya, kedua organisasi KAMI dan KAPI mengajukan 3 buah tuntutan yang dikenal setritura, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur gerakan 30 September tahun 1965, perbaikan ekonomi dengan penurunan harga. Kemudian pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah pada bulan Oktober, Jawa Timur bulan November, dan di Bali pada bulan Desember. Berapa orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis. Namun perkiraan yang konservatif menyebutkan 500 orang. Sementara perkiraan lain menyebutkan 2-3 juta orang. Namun diduga setidak-tidaknya 1 juta orang menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang mengikuti kudeta itu. Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim
Sayap kanan seperti Barisan Ansor NU atau Nahdlatul Ulama dan Tameng Marhenis PNI melakukan pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat sampai di tempat itu sungai itu yang diberi nama terbendung mayat. Dan untuk materi kedua, untuk selanjutnya yaitu materi kedua yang mana dampak dari peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 ini. Yang pertama yaitu dampak di bidang sosial kehidupan politik Indonesia pasca pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto berubah drastis. Soeharto dan militer berkuasa penuh tanpa ada pihak yang menandingi selayaknya pada masa pemerintahan Soekarno. Kekuasaan pada masa Orde Baru terpusat pada Soeharto dan orang-orang militer yang merupakan lingkaran inti Soeharto. Golongan karya atau yang biasa dikenal sebagai Golkar adalah kendaraan politik Soeharto dan militer untuk mendominasi berpolitikan Indonesia melalui pemilihan umum. Kemudian ada di bidang ekonomi dampak peristiwa dari gerakan 30 September ini di bidang ekonomi, yaitu bidang ekonomi di Indonesia menjadi sebuah negara yang terbuka pada modal asing. Dasar hukum dari keterbukaan ini adalah Undang-Undang tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, dan Undang-Undang nomor 11 tentang pertambangan. Ketiga, undang-undang ini disahkan oleh Soeharto bahkan sebelum ia resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Keterbukaan pada modal asing ini menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tidak mandiri dan sumber daya alam Indonesia bisa dieksploitasi oleh kapitalisme internasional dengan leluasa. Kemudian dampak peristiwa gerakan 30 September ini pada bidang politik yaitu tindakan pemerintah lainnya adalah mengadakan reshuffle atau perombakan Kabinet Dwikora. Pembaharuan Kabinet Dwikora terjadi pada tanggal 21 Februari tahun 1966. Halo? Halo? Iya? Iya? Nang helm ka? Dan kemudian disebut dengan Kabinet Dwikora yang disempurnakan mengingat jumlah anggota mencapai hampir 100 orang. Maka kabinet itu sering disebut dengan Kabinet 100 Menteri. Menjelang pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari tahun 1966, kami melakukan aksi serentak dalam demonstrasi itu gugur seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Materi ketiga yaitu tentang perkembangan pemerintahan Orde Baru. Ya, lahirnya Orde Baru ditandai oleh munculnya Tritura yang kepanjangan dari sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 atau kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura berisikan 3 tuntutan. Akhirnya Orde Baru ditandai oleh munculnya Tritura atau kepanjangan dari Tri Tuntunan Rakyat sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 atau kami Kesempatan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura berisikan 3 tuntutan yang meliputi pembubaran PKI, pemberontakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Tritura
Semakin hari semakin radikal disebabkan sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi Tritura, terutama mengenai pembubaran PKI. Akibatnya situasi keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta hampir tidak terkendali. Dalam keadaan yang demikian, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto melakukan Panglima Komando Pemulihan Keamanan serta Ketertiban. Melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa disingkat Satu Semar, Soeharto mendapat wewenang untuk mengambil segala tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Surat perintah 11 Maret tahun 1966 merupakan titik awal muncul dan berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru yaitu pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkeseimbangan di masa Orde Baru itu adalah berkat kemampuan para teknokrat ekonomi menjaga kestabilan perekonomian. Maka akan tetapi pada awal tahun 1990-an disiplin kestabilan ketat itu yang telah dijaga oleh para teknokrat ekonomi sejak akhir tahun 1960-an mulai merosot. Hal ini terlihat dari non-anggaran, yakni transaksi pemerintahan reformasi yang tidak tercantum dalam anggaran resmi pemerintah. Transaksi keuangan ini cukup lembaga-lembaga semi pemerintah seperti Badan Urusan Logistik dan BUMN, terutama untuk lembaga-lembaga yang tidak sehat, perusahaan-perusahaan tidak, pengusaha kroni, serta keluarga. Kondisi perekonomian Indonesia semakin meneguhkan anggapan para pengamat dan dalam dan luar negara bahwa rezim ini sudah terbelit nepotisme, kolusi dan korupsi atau yang biasa disingkat KKN. Hal ini menyebabkan munculnya aksi demonstrasi sebagai akibat dampak kondisi bangsa Indonesia. Saat itu pada Mei tahun 1998, demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan. Mereka menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi baru. Perkembangan politik pada masa Orde Baru yaitu ketika menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Perkembangan politik pada masa Orde Baru yaitu ketika kedudukan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia pasca sidang umum keempat MPRS, Jenderal Soeharto langsung menampakkan kebijakan politiknya dengan menghapus lembaga-lembaga yang telah didirikan secara ekstra konstitusional seperti Front Nasional, Komando Operasi Tertinggi, Komando Ganyang Malaysia, Komando Tertinggi Retuling, Operatur Revolusi, serta Komando Logistik. Periode itu, upaya menormalisasikan hubungan dengan Malaysia juga dilakukan. Upaya merintis normalisasi hubungan dimulai dengan diselenggarakan perundingan Bangkok pada 29 Mei 1 Juni tahun 1966. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Adam Malik. Delegasi Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Pertemuan ini menghasilkan 3 hal pokok. Yang pertama yaitu rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukannya dalam Federal Malaysia. Yang kedua, Indonesia-Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Dan yang ketiga yaitu tindakan-tindakan permusuhan harus dihentikan. Peresmian normalisasi hubungan
diplomatik Indonesia Malaysia ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Agustus tahun 1966 dengan tanda tangannya perundingan Bangkok oleh Menlu Adam Malik dan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak. Hal tersebut kemudian diikuti dengan kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB pada bulan September tahun 1966. Dilatar belakangi oleh desakan Komisi C DPR GR pada 3 Juni tahun 1966, Panitia Musyawarah DPR GR membahas usulan Komisi C tersebut. Akhirnya disepakati Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan organisasi yang bernaung di bawahnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Tindakan itu mendapat sambutan baik dari PBB yang lain. Dengan bukti terpilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum. Materi keempat yaitu peristiwa pemilu pada tahun 1971, 1977 dan peristiwa Malari. Peristiwa pemilu pada tahun 1971 tentang pemilu 1971 yang merupakan pemilu pertama Orde Baru. Sebenarnya ada motivasi lain dari Soeharto dan kalangan militer. Menurut Willis Liddell yang paling mencolok dalam keputusan pemerintahan Soeharto untuk melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1971. Motivasi yang pada dasarnya anti partai bagi kalangan militer. Gagasan anti partai sudah lebih dari satu dasawarsa mendapat dukungan luas bagi para perwira yang menyukai rumus pembangunan tentara, ekonomi, birokrat, dan juga bagi mereka yang lebih terikat pada kekuasaan pribadi atau kekuasaan lembaga daripada upaya perbaikan sosial partai dan para pemimpinnya, merupakan duri yang tidak pernah hilang. Ketiga, menjelang pemilu tahun 1971, sinisme dan kritik-kritik sosial yang sifatnya kurang sehat memenuhi lembaran surat-surat kabar di Indonesia. Secara umum, Pers mengeluh karena terlalu kerasnya sensor yang dilakukan oleh oleh pemerintah Orde Baru. Tetapi secara khusus sebenarnya ada fenomena lain, yakni adanya persaingan baik secara diam-diam maupun terang-terangan antara koran nasional, koran yang terbit di ibu kota Jakarta, dengan koran-koran daerah atau koran yang terbit di kota-kota penting di Indonesia selain di Jakarta. Menurut Abar tahun 1991, Lider 1992, Hari 1998, Nisa, Naim, dan Umamah tahun 2017, dan Suryapta tahun 2018. Hasil pemilu tahun 1971 sebagai usaha umum diketahui menunjukkan kemenangan Golkar yang meyakinkan, yakni meraih sebanyak 227 kursi dan 26,8%. Kemenangan Golkar yang cukup mengejutkan itu pada mulanya mengundang diskusi dan perdebatan yang sengit, serta tanda tanya masyarakat besar baik dari para pengamat di dalam dan di luar negeri. Umumnya, orang menuduh dengan penuh kecurigaan bahwa kemenangan Golkar dicapai dengan penuh kecurangan, paksaan, dan atau menggunakan kekuasaan ABRI. Menurut Lider 1992, Hari 1998, dan Nisa, Naim, dan Umamah tahun 2017. Kemudian pada sejak 1971, pemilu kemudian telah menjadi agenda rutin nasional 5 tahunan.
Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan telah dibuat guna terlaksananya pemilu secara teratur. Namun, penting dicatat bahwa sejak dari aspek yuridis, pemilu-pemilu Orde Baru telah mengandung sejumlah masalah, misalnya tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan tentang susunan badan penyelenggaraan pemilu. Pemilu tahun 1971 adalah peristiwa penting bagi pemerintah Orde Baru dalam rangka untuk mencari dan mendapatkan legitimasi kekuasaan dengan menjadikan Golkar atau golongan karya sebagai kendaraan politiknya. Dalam konteks inilah pemerintah Orde Baru dan unsur-unsur pendukungnya, terutama ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berusaha memenangkan Golkar dalam bersaing dengan partai-partai politik lainnya di Indonesia. Cara Golkar menang dalam pemilu tahun 1971, yakni lebih dari 60% suara, akan menjadi presiden dan dilanjutkan pada pemilu selanjutnya. Selama pemerintahan Orde Baru berkuasa di Indonesia, yakni pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, menurut Lidah 1992, Surya Dinata 1992, Puspita tahun 2012, Riyadi tahun 2013, dan Nisa Naim dan Umamah tahun 2017. Kemudian peristiwa pemilu tahun 1977. Pemilu 1977 dalam pelaksanaannya diatur sebagai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969. Kedua undang-undang ini mempertegas dan memperjelas tentang organisasi politik yang dibenarkan mengikuti pemilu, sementara hal-hal yang berhubungan jumlah, asas dan sistem pemilihan, pencalonan atas dasar 2 partai dan satu golongan karya, dan penempatan jumlah anggota tidak berbeda dengan materi isi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969. Di samping itu, undang-undang ini memasukkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pergawaian. Hal ini disebabkan kedua undang-undang tersebut berkaitan dengan adanya perubahan dalam susunan pemerintahan di daerah dan perlunya usaha untuk lebih menempatkan pegawai negeri sebagai abdi negara dan masyarakat guna menghindar mereka dari keterlibatan politik. Apa? Stop kan, Bang? Siapa Siapa yang buat kue lapis? Babuti isi. Kau buka pertama? Enggak. Hah? Udah terbuka atau belum? Belum. Sak 2, sak 3, kami kan 3. Hah? Terus Kak Biji makan setengah. Bukan. Inti lo sebungkus itu ke? Siapa buka ada staples? Au. Kau Kak buka? Biji. Hah? Kak Biji buka. Enggak buka pertama. Au. Maksud aku tuh potongannya tuh masih ada ke situ. Masih rapi belum dimakan. Yang Bilti ditanya tak ada di makanan atau punya orang paket orang. Hah? Paket orang nak dikirim dengan kue nastar apa untuk Imlek teh. Mana aku tahu teh. 40.000 ya no? Wan aku nong. Hah? Wan aku dia ngabak anu. Kabaya Wan kata dia. Wan tinggal si biji untuk buka puasa. Enggak apa-apa Wan untuk puasa. Ini memang gini. Aku itulah aku ngapain aku tak anu Wan enak anu ni. Takut aku punya denda kabaya tu orang buka puasa. Tahu Wan. Tahu ya Wan kata. Udahlah, sudah kasih deh. Foto yang tadi aku beli. Dah ya. Pakai orang, tapi kenapa? Pada pemilu tahun 1977, suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar secara nasional.
PPP berhasil meraih 18.743.491.000 suara. Pada pemilu 1977 suara PBB naik dan di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional, PBB berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17%, atau bertambah 5 kursi dibanding bergabung kursi 4 partai Islam. Dalam pemilu 1971, kenaikan suara PBB terjadi di banyak berbasis-basis Mas Jumi. Ini seiring dengan tampilannya tokoh utama Mas Jumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis Mas Jumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis pada tanggal. Kemudian yaitu peristiwa Malari, yang mana pada tanggal 9 Januari tahun 1974 sebelum kedatangan Perdana Menteri Tanaka, para mahasiswa telah berdemonstrasi menentang para asisten pribadi atau disebut ASPRI Presiden. Di Jakarta dan Bandung terjadi pembakaran boneka-boneka yang menggambarkan Sujono Humardani dan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Para ASPRI menyerang balik mahasiswa. Mereka menuduh mahasiswa telah ditunggangi oleh kekuatan luar yang anti Soeharto. Kekerasan di Indonesia hanya dapat dialami oleh dan dirasakan akibatnya. Untuk kasus 15 Januari tahun 1974 yang lebih dikenal dengan peristiwa Malari, tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 100 luka-luka, 775 orang ditahan, sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak atau dibakar, serta 144 buah bangunan rusak berat termasuk kantor Toyota, Astra, dan Coca-Cola. Di samping itu, sebanyak 160 kilo beras hilang dari sejumlah toko perhiasan. Peristiwa itu terjadi ketika Perdana Menteri Jepang Kakuchi Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Januari tahun 1974. Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari tahun 1974 pukul 8 pagi, Jepang termasuk berangkat dari istana tidak dengan mobil, melainkan diantar oleh Presiden Soeharto dengan helikopter dari gedung Bina Graha ke pangkalan udara. Hal tersebut memicu terjadinya demonstrasi yang disertai dengan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Menurut Adam tahun 2007 halaman 82. Peristiwa Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang memandang sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Sebagai pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum intelektual terhadap ASPRI. Presiden Soeharto, Ali Murtopo, Sujono Humardi, dan lain-lain yang memiliki kekuasaan teramat besar. Ada pula analisis tentang friksi elit militer, khususnya rivalitas antara Jenderal Sumitro dan Ali Murtopo. Sebagaimana diketahui, kecenderungan serupa juga tampak di kemudian hari dalam kasus Mei tahun 1998, Wiranto versus Prabowo. Kedua kasus ini menunjang Chalmers Johnson yang disebut dengan Jenderal Kalejengking.
Itu menurut Adam 2007 halaman 82. Pasca peristiwa Malari yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1974, pernyataan dari berbagai pihak bermunculan untuk menanggapi kejadian tersebut. Berbagai organisasi massa juga mengeluarkan pernyataan yang pada umumnya mencela tindakan perusakan dan pembakaran tersebut. Sejumlah organisasi mengharapkan pemerintahan menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya dan tanpa melakukan kekerasan. Golkar, PPP, dan PDI mengeluarkan aksi mereka pada hari pertama berlangsungnya aksi perusakan dan pembakaran. Ketiga-tiganya mencela kejadian huru hara pada tanggal 15 Januari 1974. Materi kelima yaitu integrasi Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses integrasi wilayah Timur Timur menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia terjadi melalui serangkaian peristiwa sejarah yang membuat jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang besar. Proses integrasi Timur Timur ke dalam Negara Republik Indonesia dan menjadi provinsi ke-27 dari negara NKRI dianggap tidak sah oleh sebagian forum internasional. Sebagian beranggapan bahwa masuknya Timur Timur ke dalam wilayah NKRI bukan merupakan sebuah hasil integrasi, tetapi sebuah aneksasi Indonesia terhadap Timur Timur. Pada saat itu terdapat dua kelompok besar yang terbentuk di Timur Timur. Kelompok pertama yang disebut dengan Fretilin atau Frente Revolucionari de Timor-Leste Independen merupakan kelompok yang menginginkan wilayah Tim-Tim menjadi sebuah wilayah negara sendiri dan tidak bergabung ke dalam NKRI. Kelompok kedua yang disebut dengan UDT atau União Democrática, kelompok yang menginginkan wilayah Timur Timur atau biasa disingkat Tim-Tim bergabung dan menjadi satu kesatuan NKRI. Karena kondisi perang saudara antara sesama rakyat Timur Timur dan tidak adanya pasukan tentara tambahan yang diberikan pemerintah pusat dari Portugal, membuat pemerintahan dan tentara Portugal di Timur Timur merasa kewalahan menangani keadaan tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 25 Agustus tahun 1975, Lemos Pires memutuskan untuk meninggalkan Timor setelah larinya pasukan tentara dan pemerintah Portugal tersebut. Tanggal 28 November tahun 1975, setelah dianggap tidak adanya lagi Fretilin menjadi penguasa di Timur Timur, buah perjuangan pasukan Fretilin tersebut adalah pendeklarasian kemerdekaan Timur Timur pada kependudukan oleh Portugal terhadap tanah Timur Timur. Kepergian bangsa Portugal dari tanah Timur Timur dikarenakan bahwa Portugal merasa telah mengalami kekalahan dalam peristiwa revolusi Anyelir yang menjatuhkan rezim berkuasa di Portugal. Setelah itu Portugal memulai proses dekolonisasinya bagi seluruh koloninya berdasarkan penentuan nasib sendiri sesuai dengan resolusi dekolonisasinya bagi seluruh koloninya berdasarkan penentuan nasib sendiri dengan resolusi Majelis Umum PBB tahun
1514 atau 57 tahun 1960 telah mengukuhkan hak atas penentu nasib sendiri bagi bangsa-bangsa bekas jajahan. Maka pada tanggal 22 Juli tahun 1975 Portugal mengeluarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1975 tentang penetapan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Timur Timur untuk membentuk suatu majelis rakyat tahun 1976. Majelis rakyat ini kemudian akan membentuk pemerintahan baru bagi Timur Timur, dan Portugal berencana menyerahkan kekuasaannya kepada negara Timur Timur yang baru pada bulan Oktober tahun 1900. Majelis rakyat ini kemudian akan membentuk pemerintahan baru bagi Timor Leste, dan Portugal berencana menyerahkan kekuasaannya kepada negara Timur Timur yang baru pada bulan Oktober tahun 1978. Timur dan menyeberang ke Pulau Atauro serta menarik pasukan tentaranya dari wilayah Timur Timur. Namun kemerdekaan Timur Timur menjadi sebuah negara sendiri bukanlah sepenuhnya keinginan rakyat Timur Timur. Ada sebagian rakyat menginginkan melakukan integrasi dengan Indonesia karena berbagai macam alasan. Kontak awal Indonesia dengan kelompok pro-integrasi Timur Timur ke wilayah Indonesia dimulai sejak pertengahan tahun 1974. Pengintegrasian wilayah Timur Timur menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diputuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tanggal 17 Juli tahun 1976 tentang pengasahan Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi provinsi ke-27 dari NKRI, dan 10 dikukuhkan melalui TAP MPR nomor 6 MPR tahun 1978. Pengintegrasian ini juga merupakan kelanjutan dari Deklarasi Balibo tanggal 30 November tahun 1975 tentang aspirasi sebagian rakyat Timur Timur untuk berinteraksi dengan wilayah Indonesia. Proses integrasi ini pun terjadi dalam masa keadaan konflik horizontal dan vertikal di wilayah Timur Timur. Setelah UDT dan Apodeti yang merupakan suara mayoritas rakyat Timur Timur menyatakan bergabung dengan Indonesia, dibentukkan suatu pemerintahan sementara pada tanggal 18 Desember tahun 1975 di atas kapal perang di Pelabuhan Dili. Tujuan didirikannya PSTT adalah untuk menjamin keselenggaranya tertib pemerintah, tertib administrasi, tertib hukum, dan keamanan. PSTT didirikan atas dasar kebulatan tekad rakyat Timur Timur. Juli Suroso, halaman 71. Kemudian secara serentak proklamasi pembentukan PSTT diumumkan di New York dan di Dili. Teks proklamasi tersebut antara lain disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan PBB, dan perwakilan negara-negara sahabat. Dengan keputusan nomor 2 PSTT 1975 tertanggal 18 September tahun 1975 telah disahkan personal PSTT, yaitu Gubernur, Wakil Gubernur Arnold dos Reis Araujo atau dalam kurung Apodeti, Lopes da Cruz atau UDT, Kepala Dewan Kepemimpinan G. Gonçalves, Kepala Staf Ahli Insinyur Carlos Callo UDT, Kepala Sekretaris JK Apodeti, dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PSTT adalah membentuk Majelis Rakyat yang mengesahkan petisi gabungan dengan RI. Para pemimpin PSTT menganggap bahwa penyelesaian dekolonisasi akan lebih efektif melalui Majelis Rakyat daripada referendum.
Sebagai hasil kerja PSTT dan Dewan Musyawarah Timur Timur adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 AD 1976 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Regional yang berlaku sejak tanggal 2 April tahun 1976. DPRD akan dibentuk di 13 daerah administratif, sedangkan DPR wilayah regional adalah hasil penyempurnaan dari Dewan Musyawarah dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa badan-badan perwakilan tersebut harus selesai dalam awal Mei tahun 1976. Setiap DPRD untuk masing-masing daerah administratif terjadi dari 1976. Setiap DPRD untuk masing-masing daerah administratif terdiri dari 15 sampai 20 orang anggota seimbang dengan jumlah penduduk setempat. Nasib dan masa depan rakyat Timur Timur ada di tangan mereka, akan dilaksanakan sesuai prinsip. Pasca integritasnya Timur Timur. Pasca integritasnya bisa dikatakan pemerintah Timur Timur cukup stabil. Pembentukan PSTT dan DPR Timur Timur memberikan ruang yang luas bagi rakyat Timur Timur untuk menentukan nasib mereka. Kemudian 13 daerah administratif dalam DPR tersebut mengadakan rapat besar di Dili. Adapun hasil dari rapat tersebut adalah dikeluarkannya petisi yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia tentang keinginan rakyat Timur Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Petisi tersebut disampaikan pada pemerintah Indonesia tanggal 16 Juli tahun 1976. Sebagai tindak lanjut dari petisi tersebut, dibentuklah delegasi untuk mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timur Timur. Berdasarkan laporan ketua delegasi pada sidang Kabinet Paripurna RI pada tanggal 29 Juni tahun 1976, telah diketahui bahwa rakyat Timur Timur memang menginginkan untuk bergabung dalam Indonesia. Akhirnya RUU disebut disahkan oleh DPR pada tanggal 17 Juli tahun 1976. RUU tersebut pun berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976. MPR juga menetapkan Timur Timur sebagai Provinsi ke-27 RI dengan dikeluarkan TAP MPR Nomor 6 MPR tahun 1978. Setelah itu tanggal 3 1976 Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud di gedung DPRD tingkat 1 Timur Timur melantik gubernur. Kemudian materi ke-6 yaitu peristiwa pemilu tahun 1977, 1982, 1992 pada masa Orde Baru. Pemilu pada tahun 1977. Pada pemilu kedua terjadi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Penyederhanaan partai pada pemilu kedua tersebut terjadi karena mulai diberlakukannya peraturan tentang penyederhanaan partai. Sesuai dengan ketetapan MPR dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia pada tahun 1973 diadakan penyederhanaan partai politik. 4 partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan PERTRI. Partai Persatuan Pembangunan (PPB). Sedangkan 5 partai politik lainnya yaitu PNI, IPKI, Katolik, Parkindo, dan Murba bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Hasil pemilu pada tahun 1977, Golkar memperoleh kemenangan mutlak seperti pada pemilu pertama dari 7.378.750 pemilih suara
yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93% dari suara yang sah tersebut. Golkar meraih 39.750.996 suara atau 62,11% dan mendapat 323 kursi. PPP meraih 18.743.491 atau 29,9%. Mendapat 99 kursi dan PDI meraih 5.504.754 atau 8,60%, mendapat 29 kursi. Coblosan dilaksanakan beberapa hari kemudian, tanggal 2 Mei tahun 1977. Semua orang ramai-ramai datang ke balai desa sama seperti yang dilihat 5 tahun sebelumnya. Orang-orang mencoblos kertas dengan paku di dalam bilik bertirai. Di dekat bilik tentara berjaga seperti sudah menjadikan pekam halaman desa sudah dipersiapkan untuk gambyong nanti sore. Pemilu tahun 1982. Jelang pemilu 1982 terjadi perubahan tipikal golput dikutip dari majalah Tempo edisi 1 Februari tahun 2019. Juru bicara Departemen Dalam Negeri kala itu, Faisal Tamin, memaparkan bahwa golput adalah orang atau golongan yang tidak menggunakan haknya untuk memilih atau yang menganjurkan dan mempengaruhi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Menteri Dalam Negeri saat itu, Amir Mahmud sangat tidak menyukai golput. Jenderal yang pernah menjadikan saksi Super Semar tahun 1966 ini menyebut golput sebagai perbuatan dosa, bahkan terungkap dalam buku Golput Aneka Pandangan Fenomena Politik tahun 1992 karya Arbi Sanit. Amir Mahmud menyebut para pelakunya sebagai orang munafik. Tidak hanya pemerintah yang menghakimi golput, kejaman yang paling mengagetkan datang dari kelompok ulama Jawa Barat yang bernaung dalam Majelis Taklim Darul Ulum. Di tengah pertikaian ini, tiba-tiba sekumpul orang berbaju hijau khas PBB dan meneriakan hidup Ka'bah menurut laporan majalah Tempo edisi 27 Maret tahun 1982. Saat tak diundang tersebut bahkan membakar tanda gambar Golkar dan berusaha menyerang panggung kampanye, tetapi sampai di depan panggung, tinggal 20 meter lagi mereka berlarian mundur karena pasukan Brimob menembak senjata otomatis ke udara. Ditulis Tempo Fikrul Hanif Sufyan dalam buku Sang Penjaga Tauhid. Kerusuhan semakin membesar menjalar sampai ke Gunung Sahari, Jalan Veteran, Gambir, Jalan Senen Raya, Jalan Keramat hingga Cempaka Putih. Berbagai spekulasi pun muncul setelah insiden ini. Presiden Soeharto bahkan amat serius menanggapi kericuhan itu dengan menyinggungnya dalam pidato kenegaraan di sidang DPR tentang 16 Agustus 1982. Dari sinilah kemudian pemerintah Orde Baru menggiring seluruh kekuatan politik di Indonesia untuk menganut suatu ideologi yakni Pancasila. Pemilu yang dilaksanakan pada Mei tahun 1982 ini menelan biaya sebesar 132 miliar rupiah. Untuk ketiga kalinya secara beruntun Golkar menjadi pemenangnya dengan mengantongi
64,34% suara dan memperoleh 242 kursi di DPR. PBB ada di urutan kedua dengan 27,78% suara dan 94 kursi di parlemen. Sementara PDI meraup 8,60% suara dan 24 kursi di DPR. Pemilu pada tahun 1987. Pada tanggal 23 April tahun 1987 digelar pemilu untuk memilih wakil rakyat periode tahun 1987 sampai 1992 dengan sistem proporsional tertutup. Golkar memenangkan 73% dari total 85,8 juta suara sah yang masuk dan mendapat 299 kursi. PBB turun menjadi 15,9% atau setara dengan 61 kursi. PDI mendapat 40 kursi, naik 10,9% suara. Pada pemilu tahun 1992, Golkar terkendala PBB dan PDI bersaing ketat memperoleh suara. Golkar di pemilu 1992 sedikit turun gara-gara masalah internal. PBB dan PDI bersaing ketat kendaki Golkar tetap melanjutkan sejarah sebagai pemenang pemilihan umum. Pemilihan umum tahun 1992 adalah pemilu kelima pada masa Orde Baru dan yang keenam dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan. Hasil pemilu 1992 tetap dimenangkan oleh Golkar meskipun perolehan suara sedikit menurun. Sementara itu PBB dan PDI bersaing ketat dalam mengumpulkan jumlah suara. Sama seperti serangkaian pemilu pada edisi-edisi sebelumnya, pemilu 1992 juga tidak untuk memilih presiden dan wakil presiden, melainkan memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota madya. Hasil pemilu pada tahun 1992, suara yang digamit PDI mengalami peningkatan yang cukup lumayan, yakni 14%, naik 4% dari pemilu sebelumnya yang hanya meraih 10%. Begitu pula dalam perolehan tempat di DPR dari 40 kursi pada pemilu 1987 menjadi 56 kursi. Pada pemilu 1992 ini, PDI berhasil menaikkan 16 kursi lagi. Ini artinya dalam 2 pemilu ini, PDI berhasil menambah 32 kursi.